Halo para investor cerdas, selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja mungkin bikin kita semua was-was. Di tengah riuhnya pasar modal Indonesia, seaman apa sih sebetulnya uang hasil kerja keras kita? Coba deh bayangin, Anda udah nabung saham bertahun-tahun, portofolio udah ijo, tiba-tiba sebagian besar lenyap gitu aja. Ini bukan cerita karangan loh, ini kejadian beneran yang dialami beberapa investor belum lama ini. Pertanyaannya sekarang, apa akun kita bisa kena juga? Oke, kita mulai ya. Kita akan langsung bedah kasus-kasus paling baru yang lagi heboh, karena disinilah ancaman paling nyata buat akun investasi kita semua. Di akhir tahun 2025, pasar modal kita digemparkan satu berita. Seorang nasabah Mirai Aset Sekuritas ngelaporin dananya hilang sebesar, coba tebak, 71 miliar rupiah. Ingat ya, ini bukan kerugian perusahaan, tapi kerugian yang dialami satu orang nasabah. Angka ini, bener-bener bikin kita mikir ulang soal keamanan. Dan ternyata ini bukan kejadian satu kali doang. Sebuah pola mulai kelihatan. Di tahun yang sama, nasabah ajaib sekuritas juga ngelaporin ada transaksi aneh senilai 1,8 miliar rupiah. Kebayang gak sih? Dua broker retail terbesar di Indonesia kena masalah kepercayaan yang serius di waktu yang hampir barengan. Nah, ini dia poin krusialnya. Ini tuh bukan cuma soal aplikasi yang gampang dibobol atau nasabah yang kurang hati-hati. Kasus-kasus ini cuma puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih dalam dan udah lama banget ada di pasar modal kita. Coba kita mundur dikit buat lihat gambaran besarnya. Lihat deh timeline Jiwasraya ini. Skandal ini nggak terjadi dalam semalam. Ini tuh kayak penyakit kanker finansial yang dibiarin membusuk hampir 2 dekade. Dari defisit kecil di tahun 2002 sampai akhirnya meledak di tahun 2018. Ini contoh sempurna dari apa yang namanya kegagalan sistemik. Terus gimana caranya mereka bisa nutupin borok ini selama itu? Salah satu triknya itu namanya window dressing. Gampangnya gini, mereka sengaja beli saham-saham gorengan yang nggak laku di akhir periode laporan. Cuma buat bikin laporan keuangannya kelihatan kinclong dan untung. Padahal itu semua cuma untung di atas kertas yang hilang lagi besoknya. Kalau Jiwasraya itu ibaratnya cetak biru pertama, nah Asabri ini adalah versi yang udah di-upgrade. Kutipan dari Ketua BPK, ini serem banget loh. Artinya, pelakunya belajar dari kasus sebelumnya dan jadi makin pinter. Hasilnya, kerugian negara di Asabri bengkak jadi 22,78 triliun rupiah, jauh lebih gede dari Jiwasraya. Dan disinilah kita kembali lagi ke topik awal. Skandal raksasa kayak Asabri ini nggak mungkin bisa jalan sendiri. Penyidik sampai meriksa bos-bos dari 6 perusahaan sekuritas. Ini nunjukin kalau industri broker saham bisa jadi jembatan penting buat kejahatan kerah putih skala masif. Manipulasinya tuh nggak cuma di saham yang udah ada di pasar loh. Kasus Shinhan Sekuritas di awal 2026 nunjukin level penipuan yang beda lagi. Rekayasa di proses IPO, alias pas perusahaan pertama kali jual saham ke publik. Artinya, penipuannya udah disiapin bahkan sebelum kita bisa beli sahamnya. Sebagai investor, kan kita semua percaya sama prinsip dasar ini ya. Harga yang kita bayar buat selembar saham itu harusnya ya cerminan dari nilai asli perusahaan dan potensi untungnya di masa depan. Ini kan fondasi semua analisa investasi. Tapi kasus kayak IPO saham IPA ini ngerusak teori itu dari akarnya. Mereka diduga malsuin data-data penting di prospektus. Jadinya, kita para investor retail beli aset yang harganya udah digelembungin. Kita kayak beli barang yang di labelnya ditulis emas, padahal isinya kuningan. Oke, setelah dengar semua masalah ini, mungkin jadi pada pesimis ya. Tunggu dulu, ada kabar baiknya, sistem kita mulai ngasih perlawanan. Yuk kita lihat gimana regulator dan beberapa pemain di industri mulai serius berbenah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nggak tinggal diem kok. Sepanjang tahun 2025 aja, mereka udah menindak 155 kasus bermasalah di pasar modal. Ini sinyal jelas kalau era pengawasan yang lebih ketat udah dimulai. Dan tindakannya bukan cuma teguran biasa. Total denda yang dijatuhkan OJK di tahun 2025 itu lebih dari 123 miliar rupiah. Uang segini jadi pesan yang keras buat para pelaku pasar. Kalau macam-macam, akibatnya mahal. Nah, ini sanksi paling pamungkasnya. Di tahun yang sama, OJK mencabut izin usaha dari 4 perusahaan efek. Ini artinya kalau pelanggarannya udah kebangetan, regulator nggak akan ragu-ragu buat mengeluarkan pemain itu dari industri selamanya.
Di tengah krisis ini, beberapa perusahaan sekuritas yang visioner nggak cuma nunggu disuruh regulator. Mereka mulai ngelirik ke sektor perbankan yang standarnya lebih tinggi dan mulai adopsi teknologi keamanan serupa buat ngelindungin kita para nasabahnya. Terus, pertahanan yang kuat itu kayak gimana sih bentuknya? Coba kita lihat. Mereka bikin 3 lapis perlindungan. Pertama, SIM OTP. Jadi kode otentikasi itu dikirimnya ke kartu SIM fisik, bukan email yang bisa dihack. Kedua, ASDI, ini kayak KTP unik buat aplikasi di HP kita, jadi akunnya kekunci cuma di gadget terpercaya. Ketiga, dan ini yang paling keren, Add Device Approval. Kalau ada HP baru yang mau login, harus kita setujui dulu secara manual. Kendali penuh ada di tangan kita. Regulator udah gerak, industri udah berbenah. Tapi pada akhirnya, ada satu lapisan pertahanan yang paling krusial. Dan lapisan itu adalah kita sendiri, para investor. Jadi, apa yang bisa langsung kita lakuin sekarang? Pertama, pas milih sekuritas jangan cuma lihat fiturnya yang keren, tapi cek rekam jejak keamanannya. Kedua, jangan mager. Aktifin semua fitur keamanan yang ada di akun. Ketiga, ini harga mati. Jangan pernah, sekalipun, kasih password, PIN, atau kode OTP ke siapapun. Terus, kalau ada tawaran untung gede dan instan, curiga aja dulu. Dan, yang paling penting, sadari bahwa tanggung jawab utama pada akhirnya tetap ada di pundak kita. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan gede. Kita udah tahu resikonya, kita juga udah tahu beberapa solusinya. Tapi, gimana caranya kita sebagai investor retail bisa meneropong kesehatan broker kita? Gimana kita bisa tahu mereka sehat secara finansial sebelum kita titipin uang hasil kerja keras kita ke mereka? Tenang, pertanyaan itu yang bakal kita kupas tuntas di pembahasan selanjutnya. Di wawasan cerdas berikutnya, kita bakal masuk ke bagian yang lebih teknis tapi super penting. Saya bakal tunjukin gimana caranya membedah laporan keuangan sebuah sekuritas, langkah demi langkah, biar Anda bisa milih broker dengan jauh lebih percaya diri. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Pilih broker saham itu bukan cuma soal fee-nya murah atau aplikasinya keren loh. Yang paling penting itu duit kita aman nggak? Nah, di sesi kali ini kita bakal bongkar-bongkaran data finansial paling baru. Tujuannya supaya Anda bisa milih benteng yang paling kokoh buat investasi Anda di 2026 nanti. Ingat kan di pembahasan kita sebelumnya, kita ngomongin soal skandal-skandal sekuritas yang bikin was-was. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan gede. Gimana caranya kita tahu broker yang kita pakai itu beneran aman? Jawabannya, ya jelas bukan dari iklan manis mereka. Jawabannya ada di data. Angka-angka dingin yang nggak bisa bohong. Yuk kita gali bareng-bareng. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita intip dulu gambaran besar pasar modal 2026. Terus kita masuk ke menu utama, ngukur kekuatan broker pakai metrik sakti namanya MKBD. Abis itu, kita bakal lihat pertarungan seru antara si raja aktivitas lawan si raja nilai. Kita juga cari tahu siapa yang paling jagoan efisiensinya. Dan terakhir, yang paling penting, semua ini akan kita rangkum jadi poin-poin kunci buat Anda para investor. Sip! Kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Sebelum kita nilai satu persatu brokernya, kita harus paham dulu nih kondisi lapangan permainannya kayak gimana. Apa sih proyeksinya buat tahun 2026? Dan ada aturan main baru apa yang perlu kita tahu? Ada lagi nih yang perlu diperhatiin, aturan main baru dari OJK. Jadi jumlah saham yang bisa dibeli publik atau istilah kerennya free float itu syaratnya dinaikin 2 kali lipat, jadi 15%. Artinya apa buat kita? Simpelnya, pasar jadi lebih liquid atau lebih cair. Jadi harusnya lebih gampang buat kita jual beli saham tanpa bikin harganya goyang-goyang parah. Oke, pemanasan selesai. Sekarang kita masuk ke inti dari semua inti. Bagian yang menjawab pertanyaan kita di awal tadi, gimana cara objektif ngukur broker itu aman atau enggak? Coba deh, lupain dulu soal aplikasi canggih atau fee murah. Kuncinya cuma satu, ada di 4 huruf kranat ini. MKBD. Terus MKBD itu apaan sih? Gini deh, bayangin aja MKBD itu bantal pengaman finansialnya si broker. Makin tebel bantalnya, ya makin aman mereka kalau pasar lagi gonjang-ganjing. Dan yang paling penting buat kita, makin aman juga dana kita yang kita titipin di situ. Ini bener-bener kayak denyut jantung kesehatan finansial mereka. Nah, sekarang kita lihat papan skornya. Siapa aja nih jagoannya? Data per Februari 2026 nunjukin dengan jelas siapa raksasa-raksasanya.
Lihat tuh, di puncak ada JP Morgan. Gila, MKBD-nya 1,52 triliun rupiah. Di bawahnya ada nama-nama besar yang kita kenal lah ya, kayak Mirae, UBS, Maybank, Mandiri, sampai Indo Premier. Angka ini nunjukin kekuatan modal mereka yang sesungguhnya. Jadi ada satu angka keramat yang perlu Anda ingat, 1 triliun rupiah. Angka ini tuh kayak garis pemisah yang misahin mana broker besar sama mana broker raksasa. Cuma ada 6 loh yang bisa nembus angka ini. Ini nunjukin kalau mereka itu main di liga yang beda. Keamanannya, likuiditasnya jelas superior. Oke, kita geser sedikit ya. Ada satu hal yang menarik banget di pasar kita. Ternyata broker yang paling sibuk alias yang transaksinya paling sering itu belum tentu yang paling kaya loh. Ada perbedaan besar antara siapa yang paling banyak frekuensi transaksinya sama siapa yang muterin nilai uang paling gede. Ini kayak dua sisi mata uang dari pasar saham kita. Nah, kita perkenalkan para juaranya. Di sudut kiri ada Stockbit, sang raja aktivitas. Jagoannya soal frekuensi transaksi. Dan di sudut kanan ada Mandiri Sekuritas, sang raja nilai. Dominan banget soal jumlah duit yang diputerin. Ini benar-benar pertarungan klasik, kekuatan gerombolan investor retail lawan kekuatan modalnya para investor institusi. Coba lihat deh datanya Stockbit. Pangsa pasarnya buat frekuensi transaksi itu lebih dari 20%. Biar gampang, bayangin gini. Dari setiap 5 kali orang klik buy atau sell di seluruh Indonesia, 1 diantaranya itu lewat Stockbit. Ini nunjukin betapa gedenya basis investor retail mereka. Transaksinya mungkin kecil-kecil, tapi banyak banget. Sekarang kita lihat lawannya, Mandiri Sekuritas. Nilai transaksi yang mereka tangani itu, wah, sampai ratusan triliun rupiah. Angka ini nunjukin kekuatan mereka di segmen investor kakap para institusi. Mungkin jumlah transaksinya nggak sebanyak Stockbit, tapi sekali transaksi nilainya bisa jumbo banget. Ya inilah kekuatan broker yang di-backup sama bank raksasa. Tapi di antara pertarungan si sibuk dan si kaya ini, ada satu pemain yang menarik banget, Mirae Asset. Mereka ini kayak bisa main di dua-duanya. Mau diukur dari kekuatan modal, frekuensi transaksi, atau nilai transaksi, nama mereka selalu ada di 5 besar. Nah, kemampuan buat garap pasar retail dan institusi sekaligus inilah yang bikin mereka jadi semacam patokan di industri ini. Oke, punya modal gede itu satu hal. Tapi, seberapa jago modal itu bekerja dan menghasilkan untung? Itu cerita lain. Nah, untuk ukur ini, kita pakai metrik yang namanya Return on Equity, atau biasa disingkat ROE. Dari data ROE ini, muncul 2 tipe juara. Ada yang jagoan efisiensi, kayak Indo Premier sama Maybank. Mereka pinter banget muterin modal jadi keuntungan. Tapi, ada juga yang ROE-nya kelihatan lebih rendah. Contohnya JP Morgan. Aneh nggak? Justru enggak. ROE yang lebih rendah di broker segede mereka itu bisa jadi tanda kalau mereka punya excess capital alias modal nganggur yang super gede. Buat kita sebagai nasabah, itu artinya 1, keamanan ekstra, duit kita dijaga di dalam benteng yang super kokoh. Baiklah, kita udah lihat banyak banget data, angka, peringkat. Sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. So what? Buat Anda sebagai investor, semua ini artinya apa? Gimana cara kita pakai info ini buat ambil keputusan yang lebih baik? Gini, saya kasih 3 langkah praktis. 1, dan ini nomor 1 banget. Selalu cek MKBD-nya. Kalau dana investasi Anda lumayan besar, jangan kompromi soal keamanan. Cari yang MKBD-nya di atas 1 triliun. Titik. 2, pahami model bisnisnya. Broker Anda ini fokusnya kemana? Ngejar volume dari retail atau ngejar nilai dari para paus? 3, baca cerita di balik ROE. Broker ini jago cari untung atau jago nyimpen bantal pengaman? Jadi intinya begini, nggak ada yang namanya broker terbaik buat semua orang. Yang ada adalah broker yang paling pas buat Anda. Pilihan Anda harus sesuai sama gaya investasi Anda, seberapa berani Anda ambil risiko, dan yang pasti seberapa besar keamanan yang Anda butuhin. Semua data yang kita bedah hari ini tujuannya cuma 1, ngasih Anda senjata biar bisa milih dengan lebih cerdas. Oke, jadi kesimpulannya jelas ya, kekuatan finansial itu fondasinya. Tanpa itu, aplikasi secanggih apapun gak ada gunanya. Tapi, di zaman sekarang fondasi kuat aja nggak cukup buat jadi pemenang. Pertanyaan selanjutnya adalah, di atas fondasi yang kokoh ini, siapa yang bakal menang perang teknologi? Siapa yang punya infrastruktur paling canggih? Nah, itu dia yang bakal kita kulik tuntas di pembahasan berikutnya. Jangan sampai ketinggalan ya.
Oke, kita ketemu lagi. Kali ini, kita akan membongkar sesuatu yang krusial banget buat investasi kita semua, tapi seringkali nggak kelihatan. Kita akan bicara soal mesin di balik setiap klik buy dan sell yang Anda lakukan. Ingat kan di bahasan sebelumnya kita sudah bedah tuntas soal kesehatan finansial para sekuritas. Nah, tapi gini deh, laporan keuangan sebagus apapun, apa artinya kalau pas pasar lagi seru-serunya, aplikasi Anda malah nge-lag atau bahkan down. Jadi, pertanyaan sesungguhnya sekarang adalah, seberapa tangguh sih mesin yang jadi fondasi transaksi Anda? Oke, kita mulai ya. Jadi begini, dulu itu, teknologi di sekuritas mungkin cuma dianggap sebagai pelengkap, cuma buat support aja. Tapi sekarang, wah ceritanya beda banget. Di pasar modal kita yang super dinamis ini, infrastruktur teknologi itu sudah jadi medan perang utama. Ini yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Terus, apa sih yang bikin ini semua berubah? Ada dua pendorong utamanya. Pertama, ya kita semua. Ledakan jumlah investor retail di Indonesia, jutaan orang. Dan yang kedua, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang sekarang pengawasannya makin ketat. Mereka mau memastikan sistemnya itu nggak cuma canggih, tapi juga super aman dan stabil. Gak main-main. Nah, ini dia bagian paling serunya. Ternyata ya, teknologi di balik aplikasi sekuritas itu nggak cuma satu jenis. Ada dua dunia yang beda banget. Dua filosofi yang dibangun untuk dua tipe investor yang juga sangat berbeda. Coba deh kita lihat perbandingannya. Buat kita-kita nih, investor retail, yang paling penting itu apa? Skalabilitas. Maksudnya, platformnya harus kuat menangani jutaan orang barengan. Terus ya, harus gampang dipakai, user experience-nya enak. Nah, beda banget sama institusi, kayak dana pensiun gitu. Buat mereka, yang nomor satu itu kecepatan dan latensi yang super rendah. Beda banget kan fokusnya? Yuk kita kupas dulu dunia retail. Pemain kayak Ajaib sama Stockbit itu pelopornya. Mereka bangun semuanya di atas cloud. Nah, yang keren banget itu konsep skalabilitas dinamis. Jadi bayangkan, pas ada IPO gede-gedean, semua orang rebutan beli saham. Platform mereka nggak bakar tumbang karena kapasitas servernya bisa nambah sendiri secara otomatis. Gila kan? Stockbit aja katanya mesti ngolah lebih dari 98 juta interaksi di fitur stream mereka. Kebayang nggak tuh ramenya? Oke, sekarang kita loncat ke dunia institusional. Di sini permainannya beda. Setiap mikrodetik itu nilainya bisa jutaan dolar. Makanya pemainnya raksasa global, sebut saja JP Morgan. Mereka pakai teknologi canggih kayak Direct Market Access atau DMA. Order kliennya itu langsung ditembak ke mesin bursa, nggak pakai mampir-mampir. Biar makin cepat lagi, server mereka ditaruh di gedung yang sama dengan Bursa Efek Indonesia. Namanya teknik co-location. Pokoknya sedekat mungkin. Dari tadi saya sebut-sebut latensi terus ya. Apaan sih itu? Gampangnya gini, latensi itu waktu tunda. Jeda waktu dari pas Anda klik buy, sampai order itu benar-benar masuk ke sistem bursa. Ya jelas, dalam dunia trading, makin kecil angkanya, makin bagus. Nah, gambar ini menjelaskan banget dari mana saja datangnya waktu tunda itu. Jadi, total latensi itu gabungan dari setiap jeda. Dari HP Anda ke server broker, terus di broker ada proses cek risiko, proses internal lagi, baru deh dikirim ke bursa. Setiap langkah ini menambah waktu dan bisa jadi sumber kemacetan. Terus, seberapa cepat sih cepat itu? Ini dia contohnya. JP Morgan itu pakai hardware khusus namanya FPGA cuma buat ngecek risiko doang. Waktunya di bawah 10 mikrodetik. Biar kebayang ya, sekali kita kedip mata itu butuh sekitar 100.000 mikrodetik. Jadi bisa bayangin kan, ini kecepatan di level yang udah beda alam. Oke, kita sudah lihat kan ada dua dunia yang beda banget. Dunia retail yang fokus ke kapasitas, dan dunia institusi yang gila kecepatan. Sekarang, bagaimana kalau kita adu langsung? Kita bandingkan kapabilitas teknologi para pemain utama di pasar kita. Oke, fokus ke tabel ini ya, kita bedah bareng-bareng. Coba lihat di atas, ada Ajaib dan Stockbit. Jelas banget kan fokusnya cloud native buat melayani jutaan retail seperti kita. Geser sedikit ke tengah, ada Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas. Mereka ini pendekatannya hybrid, mereka manfaatkan kekuatan bank induknya. Nah, sekarang lihat ke bawah, ini dia pemain institusional, JP Morgan, Macquarie. Keunggulannya bukan lagi fitur keren-kerenan, tapi murni soal kecepatan dan co-location. Jadi kelihatan kan, setiap sekuritas itu punya senjata andalannya masing-masing, tergantung siapa yang mereka sasar. Teknologi canggih, kecepatan luar biasa, tapi semua itu percuma kalau nggak aman, iya kan? Ujung-ujungnya, ini soal aset digital kita. Jadi yuk kita intip, seberapa kuat sih benteng keamanan siber yang mereka bangun? Yang paling penting untuk kita tahu adalah ini, semuanya diawasi ketat oleh OJK. Nggak bisa main-main, sekuritas itu wajib pakai standar keamanan global, seperti ISO 27001, wajib rutin dites sistemnya. Dan, ini yang paling krusial,
Kalau ada insiden siber yang kritis, mereka harus lapor ke OJK maksimal dalam 1 jam. Ini bukti kalau perlindungan data nasabah itu dianggap serius banget. Oke, pusing ya dengar istilah-istilah teknis. Tenang, pertanyaannya sekarang, terus bagaimana kita sebagai investor memilih yang paling pas? Nah, kuncinya ada di triangulasi. Jadi, ada 3 hal yang harus kita lihat barengan. Nggak bisa satu-satu. 1, kesehatan keuangannya. Ini sudah kita bahas tuntas di pertemuan lalu. 2, teknologinya. Cocok nggak nih dengan gaya trading kita? Dan yang ketiga, tentu saja, biayanya. 3 hal ini satu paket. Dan kutipan ini menurut saya ngena banget. Sekarang ini kita memilih sekuritas itu bukan cuma soal siapa yang fee-nya paling murah, bukan. Tapi kita sedang memilih rumah digital, tempat kita menyimpan aset. Ya jelas kita mau rumah yang paling kokoh, paling aman, dan bisa diandalkan kan? Jadi teknologinya canggih, keamanannya terjamin. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan yang paling logis dan mungkin paling penting buat kantong kita sebagai investor. Pertanyaannya adalah, berapa harganya? Berapa biaya yang harus kita bayar untuk semua kecanggihan dan keamanan ini? Nah, itu dia yang akan kita bedah habis-habisan di pembahasan kita selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Halo, selamat datang kembali. Di pembahasan sebelumnya, kan kita udah ngobrolin soal infrastruktur teknologi sekuritas di Indonesia. Nah, hari ini kita bakal menyelam lebih dalam ke sesuatu yang ya langsung nyenggol dompet kita semua sebagai investor, biaya transaksi. Oke, biar pembahasannya lengkap, kita akan bedah jadi 4 bagian utama. Pertama, kita bongkar dulu apa aja sih biaya-biaya transaksi itu. Terus kita lihat peta persaingan antar sekuritas. Ketiga, kita intip sedikit aturan pajak baru buat tahun 2025. Dan terakhir, gimana caranya milih sekuritas yang paling cocok buat profil kita? Yuk, kita langsung mulai dari akarnya dulu nih. Kita perlu paham, setiap kali kita transaksi, uang kita itu sebetulnya lari kemana aja sih? Pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Udah ngitung-ngitung untung di atas kertas, pas lihat profit bersihnya kok beda? Nah, jawabannya itu ada di lapisan-lapisan biaya, pungutan, dan pajak yang seringkali nggak kelihatan, yang sekarang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi poin paling krusial yang harus kita ingat adalah biaya jual saham itu lebih mahal daripada biaya beli. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di satu komponen ekstra ini, pajak penghasilan final atau PPh final yang cuma muncul pas kita jual. Nah, visual ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh perhatiin. Di rumus hasil penjualan bersih yang sebelah kanan, ada potongan PPh final. Sementara di rumus biaya pembelian di kiri, itu nggak ada. Ini detail kecil tapi penting banget, dan sering banget kelewat sama investor pemula. Biar gampang, ini dia rangkuman singkat tarif-tarif standar di industri. Anggap aja ini semacam patokan, biar kita punya gambaran kira-kira sekuritas kita motong biayanya wajar atau enggak. Oke, kita udah tahu nih komponen biayanya apa aja. Sekarang, mari kita lihat gimana sih prakteknya di lapangan. Kita akan coba petakan persaingan antara berbagai jenis perusahaan sekuritas yang ada. Di segmen retail digital, ini dia nih, kita bisa lihat ada perang sengit. Di satu sisi ada pemain kayak Ajaib dengan skema biaya progresifnya, di sisi lain ada Stockbit yang kuat banget di fitur komunitas. Keduanya punya senjata andalan yang sama, 0 setoran awal, yang benar-benar buka pintu buat investor baru. Nah, beda lagi ceritanya sama sekuritas yang terafiliasi sama bank kayak Mandiri atau BCA Sekuritas. Mereka nggak cuma jualan biaya murah, tapi lebih ke kepercayaan, stabilitas, dan kemudahan karena terintegrasi sama rekening bank kita. Mungkin biayanya sedikit lebih tinggi, tapi yang mereka jual adalah rasa aman. Sekarang, kita coba lihat sedikit ke masa depan yuk. Ada perubahan regulasi besar di tahun 2025 yang punya potensi ngaruh ke biaya kita. Dan ya, ini cukup bikin banyak investor jadi waspada. Jadi, headline-nya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN itu rencananya bakal naik dari 11% jadi 12%. Pertanyaannya, seberapa besar sih dampaknya nanti ke biaya broker yang kita bayar? Untungnya, pemerintah udah siapin satu mekanisme cerdas yang namanya DPP nilai lain. Gampangnya, ini tuh semacam jurus buat melindungi kita, para investor, dari beban kenaikan pajak itu. Cara kerjanya cukup menarik. Dan hitungannya ternyata sesederhana ini. Lewat formula ini, kita bisa lihat kalau tarif pajak efektif yang kena ke biaya broker kita itu bakal tetap di 11%. Artinya apa? Artinya, nggak ada kenaikan biaya real buat kita. Ini kabar baik yang penting banget buat diketahui. Jadi setelah tahu semua informasi ini, pertanyaan besarnya adalah gimana cara milih sekuritas yang pas?
Jawabannya ini bukan cuma soal nyari yang biayanya paling murah loh. Kalau kamu baru mulai atau mungkin masih mahasiswa, kuncinya itu ada di aksesibilitas. Cari yang setoran awalnya 0 dan biaya masuknya rendah. Nah, di sini platform kayak Ajaib dan Stockbit jelas jadi juaranya. Beda lagi buat para trader aktif. Buat kalian, platform down beberapa detik aja itu ruginya bisa lebih besar dari biaya transaksi setahun penuh. Jadi, stabilitas dan kecepatan eksekusi itu jadi prioritas nomor 1, bahkan di atas urusan persentase biaya. Dan di level paling atas, untuk investor institusi, permainannya udah beda total. Mereka nggak terlalu pusing soal beda biaya 0, sekian persen. Yang mereka cari itu kualitas riset, kerahasiaan, dan yang paling penting, kemampuan eksekusi transaksi raksasa tanpa bikin pasar jadi heboh. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Pertarungan antar sekuritas itu sekarang udah berevolusi. Udah bukan lagi sekedar perang harga, siapa yang paling murah, tapi udah jadi perang nilai tambah. Siapa yang bisa kasih fitur, data, dan layanan terbaik untuk nasabahnya. Memahami semua seluk-beluk biaya dan peta persaingan ini adalah fondasi yang super penting. Nanti di pembahasan kita yang berikutnya, kita akan coba satukan semua kepingan puzzle ini. Mulai dari teknologi yang kita bahas sebelumnya, sampai biaya yang kita bedah hari ini. Untuk menarik sebuah kesimpulan utuh tentang ekosistem pasar modal kita. Sampai jumpa di sana! Kalau semua, buat kalian para investor saham di Indonesia. Di segmen sebelumnya kan kita udah ngobrolin soal fee, nah kali ini kita lanjut ke topik yang nggak kalah penting, malah bisa dibilang krusial banget. Gimana sih caranya milih perusahaan sekuritas yang paling pas buat kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Kalau udah ngomongin sekuritas, pasti yang pertama dicari, mana yang fee-nya paling murah. Betul kan? Tapi, pertanyaannya, emang yang paling murah itu udah pasti yang terbaik buat kita? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel itu loh. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, setelah fee, apalagi sih yang perlu dilihat? Terus, kita akan kenalan sama 3 profil investor utama. Habis itu, kita cocokin broker terbaik buat tiap profil. Gak lupa, kita juga akan intip risiko-risiko yang harus diwaspadai. Dan terakhir, gimana caranya kamu bisa ambil keputusan final. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Oke, soal biaya udah clear. Terus, apa lagi dong? Nah, ini dia intinya. Kita harus cari sekuritas yang benar-benar nyambung, yang klik gitu, sama gaya investasi kita masing-masing. Penting banget buat diingat ya, nggak ada tuh yang namanya satu sekuritas terbaik buat semua orang. Nggak ada. Yang ada adalah sekuritas yang paling pas buat kamu. Dan itu tergantung dari 3 hal. Profil kamu sebagai investor, secanggih apa teknologi yang kamu butuhkan, dan yang paling penting, seberapa berani kamu sama resiko. Nah, biar gampang milihnya, coba kita pecah jadi 3 profil investor yang paling umum. Sambil dengerin, coba deh kamu pikir-pikir, kayaknya gue yang ini deh. Siap? Oke, ini dia 3 tipenya. Pertama, ada si investor konservatif. Yang paling penting buat dia itu keamanan dana. Kedua, si trader aktif, yang butuh banget teknologi canggih dan platform yang super cepat. Dan yang ketiga, investor retail, yang fokus utamanya adalah, ya, biaya serendah mungkin. Nah, dari 3 ini kamu ngerasa paling cocok di mana? Udah ketemu profil kamu yang mana? Bagus, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Kita jodohin tiap profil investor ini sama sekuritas yang paling pas buat mereka. Oke, kita mulai dari si konservatif. Buat tipe investor ini, yang paling penting itu bisa tidur nyenyak. Serius, mereka nggak terlalu ngejar untung gede-gedean dalam waktu singkat. Pertanyaan nomor 1 di kepala mereka cuma 1, duit gue aman nggak di sini? Kalau ngomongin keamanan, salah satu tolak ukur teknisnya itu namanya MKBD, atau modal kerja bersih disesuaikan. Gampangnya gini, makin tinggi angkanya, makin aman sekuritas itu. Nah, kalau di Indonesia, pilihan yang paling solid buat profil ini ya sekuritas yang di-backing sama bank-bank raksasa. Contoh paling jelasnya, Mandiri Sekuritas dan BCA Sekuritas. Udah pasti kita lebih tenang kan kalau ada nama besar di belakangnya? Sekarang kita pindah ke si trader aktif. Nah, ini beda banget. Buat mereka, waktu adalah uang, literally. Telat sepersekian detik aja bisa bikin beda antara cuan gede sama rugi dalam. Jadi platform yang cepat, stabil, dan andal itu, ya segalanya, nggak bisa ditawar.
Di kategori ini ada beberapa jagoan. Pertama, Mirai Asset. Ini udah kayak barometer industri lah. Mereka bahkan punya yang namanya API, semacam jalur khusus buat kamu yang mau bikin robot trading sendiri. Canggih kan? Terus ada Stockbit yang juaranya di fitur komunitas. Kamu bisa ngobrol dan lihat analisis dari trader lain. Terakhir, Indo Premier yang paling lengkap ekosistemnya. Mau saham, reksadana, ETF, semua ada di satu aplikasi. Jadi tinggal pilih aja mana yang paling cocok sama gaya trading kamu. Profil ketiga, investor retail. Nah, buat teman-teman di sini, fee itu penting banget. Kelihatannya kan kecil ya, 0, sekian persen. Tapi coba deh kalau diakumulasin dalam setahun, 2 tahun, wah itu bisa jadi gede loh. Jadi kuncinya adalah menekan biaya sekecil mungkin. Untuk urusan biaya murah, Ajaib Sekuritas ini sering banget jadi pilihan. Fee-nya kompetitif banget dan nggak ada minimum deposit, jadi pas buat yang baru mulai. Terus ada juga pilihan menarik nih dari Maybank Sekuritas. Mereka punya RDN Syariah yang bisa ngasih diskon fee dan bahkan bebas biaya admin bulanan. Nah ini bisa jadi pertimbangan buat yang mau lebih efisien lagi. Oke, kita udah bahas yang bagus-bagusnya. Tapi tunggu dulu, ada satu bab yang nggak boleh kita lewatin, yaitu soal risiko. Ingat ya, milih sekuritas itu bukan cuma soal cari cuan, tapi juga soal gimana kita ngelindungin aset kita dari hal-hal yang nggak diinginkan. Ini pesan penting banget. Jangan cuma karena sebuah sekuritas itu populer atau iklannya di mana-mana, kamu langsung percaya. Popularitas itu bukan jaminan keamanan loh. Wajib hukumnya buat kita untuk riset dulu, cek rekam jejaknya, ada red flag apa enggak di masa lalu. Dan ini bukan omong kosong. Coba kita lihat, beberapa sekuritas yang namanya besar dan populer pun pernah kesandung masalah. Ada yang kena kasus dugaan dana nasabah hilang, ada yang kena skandal manipulasi harga IPO, ada juga yang pernah kena sanksi dari bursa efek. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi sebagai pengingat bahwa risiko itu nyata. Jadi kita harus selalu waspada, nggak peduli seberapa besar nama sekuritasnya. Oke, kita udah bongkar semuanya, mulai dari biaya, fitur teknologi, sampai ke resiko-resikonya. Sekarang bolanya ada di tangan kamu, saatnya kamu yang ambil keputusan. Dan kalau ada satu hal yang harus kamu ingat dari pembahasan kita kali ini, ya ini dia. Nggak ada satupun sekuritas yang jadi pilihan terbaik mutlak untuk semua orang. Yang ada cuma satu, sekuritas yang terbaik untuk kamu. Jadi, kita rangkum cepet ya. Kalau kamu si tipe konservatif, prioritasnya keamanan, coba Lirik Mandiri atau BCA. Kalau kamu si trader aktif yang butuh fitur canggih, Mira bisa jadi pilihan. Tapi ingat, harus rajin-rajin pantau akun. Dan buat si investor retail yang ngejar biaya rendah, Ajaib atau Stockbit bisa jadi jawaban. Terakhir, dan ini sangat penting, semua pembahasan kita dari awal sampai akhir ini tujuannya murni untuk edukasi ya. Ini bukan rekomendasi atau ajakan buat beli atau jual saham apapun. Setiap keputusan investasi yang kamu ambil, itu 100% jadi tanggung jawab pribadi kamu. Oke? Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak.